lihat masalah seperti itu berusaha untuk menutup mata atau berusaha untuk menutupi bahwa tidak terjadi karena mungkin berkaitan dengan sebenarnya nama baik sekolah mungkin ini. Sebenarnya tidak ada masalah karena kita sebagai masyarakat pun merasa bahwa sekolah sudah lebih peduli. Jadi peduli terhadap korban dan juga lebih bisa lebih preventif untuk tidak terjadinya tindak pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam sekolah. Itu jauh lebih menurut saya lebih elegan lah sekolah kalau misalnya bisa melindungi korbannya. Melindungi korbannya supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini, Pak. Supaya predator-predator itu dimusnahkan dari bumi. Ya, kalau bisa diaksesnya ditutup ya. Nah, kita tahu bahwa dampaknya tadi Pak, kalau dijelaskan bisa dampak apa saja sebenarnya untuk anak itu, Bang? Trauma psikologisnya bagaimana? Pasti. Psikologisnya bagaimana? Psikologisnya bisa bertahun-tahun. Yang tadi awal saya katakan, kalau mereka tidak diobati ya bisa jadi dia minder sama lingkungannya mungkin atau teman-temannya. Bisa jadi dia menyalahkan diri sendiri. Terjadi ini. Saya salah ini. Ya. Jadi dia ada perubahan sikap. Bisa jadi dia juga menjadi bibit-bibit predator baru. Mau balas dendam gitu Pak. Iya. Bisa juga jadi orientasi seksualnya bisa berubah. Misalnya siapa tahu dia menjadi kalau perempuan ya ini kan kemungkinan yang harusnya dia heteroseksual tiba-tiba menjadi homoseksual. Itu hanya satu. Itu juga bisa jadi banyak akibat yang bisa muncul kalau tidak cepat ditangani. Ya, coba mungkin detailnya Pak, kalau misalnya sudah terjadi kayak ada dampak psikologis atau emosional seperti tadi, mungkin stres dan lain-lain ini Pak dengan lingkungannya. Penanganannya ini Pak, yang bagaimana ini kalau misalnya anak yang sudah jadi korban kekerasan seksual, apa yang kita harus lakukan? Kemana kita? Sebenarnya begini, di Kota Kendari ini kan ada dinas pemberdayaan perempuan ya. Nah di situ ada UPTD-nya itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Ya. Kalau misalnya ada kekerasan, bisa untuk hal psikologisnya minta bantuan ke mereka untuk merujuk ke rumah sakit atau psikolog. Ya. Dan biasanya itu dibantu aksesnya. Dibantu. Nah kalau misalnya mau butuh bantuan hukum ya bisa ke LBH Kendari. Bisa langsung datang ke LBH Kendari. Ya. Kalau mau dibantu untuk melapor ke Polres atau ke Polda atau ke Polsek, saya LBH Kendari untuk membawa laporan tersebut. Itu dari sisi hukumnya. Nah dari sisi tadi psikologisnya bisa didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari. Nah, nanti mereka akan mendampingi untuk pendampingan penguatan psikologisnya. Mungkin juga pendampingan untuk supaya bisa traumatiknya bisa diobati ya Pak ya, supaya dampaknya ini bisa dikurangi ya Pak ya. Setidaknya seperti itu. Lalu kalau misalnya saya tanya nih Pak, peran adat atau peran adat lah maksud saya nih, peran adat dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh ini seperti apa biasanya? Memang di Kendari pengalaman saya. Nah itu bagaimana pengalaman? Beberapa kasus itu coba diselesaikan secara adat. Secara adat? Iya. Nah tetapi kalau kita bicara dalam sistem hukum Indonesia, itu namanya restoratif justice. Restoratif justice? Ya. Restoratif justice itu bisa dia ditafsirkan sebagai penyelesaian secara adat. Di luar hukum positif peradilan ya Pak ya. Sebenarnya restoratif justice sudah menjadi hukum positif. Hukum positif. Ya, karena itu sudah diatur oleh negara kita. Nah, kemudian diturunkan dalam undang-undang perlindungan anak dan juga undang sistem perlindungan anak. Sistem perlindungan anak itu kan ada namanya diversi. Diversi itu syaratnya apa? Salah satunya adalah anak umur di bawah 12 tahun. Anak umur di bawah 12 tahun. Pelakunya tidak boleh berulang. Tindak pidananya tidak berulang. Tindak pidananya tidak boleh bisa berulang. Yang ketiga itu tindak pidananya ancamannya di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Ya itu syarat yang mutlak atau mutlak harus dipenuhi. Ya. Sebenarnya tidak juga kalau memang ada sesuatu yang mungkin bisa artinya ini syarat yang ada, tetapi biasanya kondisi itu bisa berubah. Tetapi dengan syarat bahwa korban dan pelaku adalah anak. Korbannya adalah anak di bawah umur, pelakunya adalah anak di bawah umur. Tidak untuk korbannya
tidak untuk pelakunya orang dewasa dan korbannya anak-anak. Tidak berlaku itu. Tidak berlaku kalau misalnya kalau pendidikan rata-rata sudah dewasa ini, Pak. Ya, jadi semua yang tidak berlaku untuk guru dan korbannya anak. Ya, korbannya anak tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Nah, guru ini terserah mau guru ngaji, sekolah, termasuk dosen ya, Pak ya? Dosen. Nah, itu tidak berlaku. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau bagaimana lanjutan soal adat itu? Karena dia bagian dari restoratif justice. Ya. Maka kalaupun mau diselesaikan adat, maka syaratnya harus tadi sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana. Jadi jangan dipaksakan untuk kalau orang dewasa itu, apalagi dia guru, maka kemudian dipaksakan untuk menyelesaikan secara adat. Adat itu. Apa masalahnya kalau diselesaikan secara adat? Begini, adat ini kan nilainya sakral. Ya. Ya, tinggi terus kita harus turun tinggi, tinggi bahwa adat itu menjadi lembaga yang wibawanya besar, kemudian bisa memberikan penyelesaian yang baik kepada masyarakat, tetapi juga harus melihat undang-undang. Memperhatikan undang-undang, ya. Tidak boleh disampingkan seperti itu. Sampingkan. Jadi kalau misalnya undang-undang tidak memberikan peluang, jangan dipaksakan. Kalau misalnya restoratif justice dalam di turunannya itu diversi di undang-undang sistem peradilan anak yang hanya mensyaratkan anak-anak yang bisa melakukan diversi, maka jangan memaksakan orang yang sudah dewasa dan predator anak dipaksakan untuk melakukan penyelesaian adat. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain daripada itu, Pak ya. Jangan dipaksakan gitu. Itu menurunkan wibawa adat juga. Kenapa menurunkan wibawa adat? Karena seolah-olah menjaga yang namanya predator anak, kalau melindungi bahkan ya, Pak ya. Bisa dikatakan terkesan melindungi. Begitu. Saya ingin tanya, kalau misalnya apakah kasus ini diselesaikan secara adat? Apakah hukum positifnya ini kasus yang konteks yang mana ini? Anak atau orang kalau dewasa? Anak-anak ya, Pak, anak dua-duanya. Oh, anak-anak ya. Anak-anak dulu. Kalau misalnya diselesaikan adat, apakah hukum positifnya tetap berjalan? Begini, namanya anak kan diversi dimungkinkan dalam undang-undang sistem peradilan anak. Ya, artinya kalau memang adatnya diselesaikan, maka seharusnya itu bisa dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Karena itu sudah dimaksud dalam laporan polisi. Tapi kalau belum, ya konteksnya di adat saja. Di adat saja, Pak. Ya. Tidak perlu dilanjutkan proses hukumnya. Tidak perlu. Tetapi itu harus ada catatan adatnya. Artinya mereka juga harus buat berita acara bahwa jangan lisan-lisan. Berbahaya ini. Iya. Lisan-lisan ini kan nanti kalau ada yang merasa kurang merasa apalah gitu, mungkin kurang biayanya atau apa. Tidak ada bukti otentiknya ya. Harus dibuat dalam saran saya bagi masyarakat adat, buat berita acara. Tapi kalau misalnya pelakunya ini dewasa ini, Pak, ini pernah tidak diselesaikan secara adat? Dan apakah proses hukumnya tetap berjalan? Ada satu kasus yang masuk di LBH Kendari. Itu ada kebetulan itu pelapornya adalah salah satu guru. Guru juga, Pak. Pelapornya adalah mantan muridnya. Mantan muridnya nih. Jadi kejadiannya sudah lama. Sudah lama. Nah, kejadian itu kemudian oleh mantan yang terlapor ini berusaha untuk menyelesaikan dengan secara adat. Tetapi kan syaratnya tadi saya katakan sejak awal, dia tidak memenuhi syarat untuk tidak bisa dilakukan secara untuk melakukan restoratif justice. Jadi pihak penegak hukum juga harus melihat restoratif justice itu dalam konteks aturan. Tidak serta-merta mengatakan restoratif justice itu bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak begitu. Tidak bisa disamaratakan. Tidak disamaratakan. Saya kasih contoh inilah. Pembunuhan kan tidak mungkin restoratif justice. Iya, tidak mungkin, banyak orang membunuh. Iya, nanti saya banyak membunuh. Pertanyaan lebih jauh lagi. Kalau memang restoratif justice semua untuk predator anak bisa dibuat, ya sudahlah, predator anak bisa restoratif justice. Jadi maka kita pelihara predator anak di dunia pendidikan. Itu berbahaya, Pak. Ya berbahaya lah. Mau nggak polisi memelihara kalau seandainya ada yang begitu? Kalau ini sudah dilapor nih, terus tiba-tiba ada restoratif justice berdasarkan kesepakatan adat katanya. Polisi jangan melihat restoratif justice itu, atau saran saya ke polisi, penegak hukum ini jangan melihat restoratif justice itu seperti melihat misalnya pemukulan biasa, atau yang tadi dibuat dalam di undang-undang itu tentang diversi. Jadi intinya restoratif justice itu setidaknya memenuhi unsur keadilan
bagi kedua belah pihak, korban dan pelaku. Nah, ada keadilan ya. Itu memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum juga, manfaatnya juga. Juga. Tetapi kalau kita bicara predator anak, mungkin saja restoratif justice ini dari sisi korban dan pelaku rasa adil, tapi dari sisi masyarakat belum tentu adil ya. Ya belum tentu adil dan bermanfaat. Kenapa? Karena dia dipelihara. Ini berbahaya. Ini takut jadi orang tua. Iya, ini kan nanti guru, dia sudah jadi guru nih di suatu sekolah. Iya. Tahu bahwa ini predator. Pernah melakukan nih. Pasti orang, aduh, masuk sekolah ini gimana? Nah, kan itu yang menjadi bisa membuat tercoreng nama sekolah kalau tidak itu diselesaikan. Makanya sebaiknya supaya nama baik sekolah bisa, predatornya disingkirkan. Oh, berarti bukan sebaliknya, bukan ditutup-tutupi ya Pak? Iya, begitu. Ada hal terjadi, sekolah malah menutupi. Betul. Harusnya sebaliknya, supaya image di masyarakat ini, wah, ya, predator ini dimusnahkan ini, berarti bagus ini sekolahnya gitu Pak ya. Apalagi kalau misalnya siapa tahu predator ini punya jabatan penting di sekolah itu, contoh misalnya siapa tahu di kepala sekolah, iya, atau guru kan punya kekuasaan ya, punya power lah ya. Bisa perintah guru, nah itu yang soal itu. Jadi kalau itu harus dipahami oleh baik penegak hukum maupun pihak lembaga adat. Begitu ya, Pak. Itu kita berbicara tadi peran adat Pak. Kalau peran individu atau peran masyarakat itu bagaimana itu Pak? Kalau peran individu atau peran masyarakat ya tetap harus melakukan pengawasan. Pengawasannya ya meningkatkan informasi, mencari tahu tentang apa sih itu predator anak, lalu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kalau ada laporan. Kalau ada laporan misalnya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, tadi kan itu peran adatnya. Nah, yang kemudian kalau peran individu atau peran orang tua nih Pak. Individu kan berarti dari korbannya, dan peran dari orang tuanya itu seperti apa Pak? Sebenarnya peran pertama adalah kalau kita bicara individu ini kesadaran, awareness dari orang-orang tersebut untuk paham bahwa ternyata di sekeliling kita ada potensi predator. Ada predator anak, ya, potensi di sekeliling kita ya. Nah, itu yang harus dideteksi sebenarnya. Diantisipasi gitu Pak. Deteksi dan kemudian diantisipasi untuk tetapi itu kan pertama-tama harus ditanamkan dulu kepada si anak ini. Ya, tapi kesadaran awalnya ada di yang mau dikembangkan anak. Jadi kalau orang tuanya juga tidak sadar ya berarti yang sendirinya akan tidak memberikan kesadaran yang cukup terhadap si anak. Kalau peran orang tuanya itu bentuknya tadi Pak? Ya, jadi harus awareness dulu, dia sadar dulu bahwa ternyata penting itu pertama pendidikan seksual. Pendidikan seksual itu penting. Yang kedua penting untuk mendeteksi yang mana itu predator. Mendeteksi gimana itu predatornya. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau kita dari sisi hukum tidak begitu hanya melihat dari sisi pasal atau syarat apa unsur-unsur, tapi kalau dari sisi psikologis mungkin orang psikologis bisa menjelaskan lebih lanjut soal itu. Ya, kira-kira kita mendeteksi itu. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Artinya lingkungan begini, lingkungan itu jangan kalau misalnya contoh ada kejadian kayak gini. Misalnya itu terjadi ada satu kasus dulu, kebetulan bukan terjadi yang baru-baru terjadi ini ya di Kendari Pak. Kendari ini yang masuk dia Kendari. Masuk dia Kendari. Masalahnya keluarga dari korban itu tidak mendukung si anak. Tidak mendukung apa ini? Tidak mendukung dalam artian begini. Dia paham bahwa anak ini korban. Orang tua atau keluarganya paham bahwa anaknya ini korban kekerasan tapi seksual. Mendorong untuk menyelesaikan secara adat. Menyelesaikan secara adat bukan? Iya, malah bukan melanjutkan proses hukum atau hanya tidak memberi semangat kepada anak untuk ayo lanjutin prosesnya nih, proses hukumnya nih supaya dapat keadilan ya Pak ya? Ya, kan terkesan bahwa keluarga ini memfasilitasi supaya berdamai. Iya. Dan mungkin ini sesuai dengan narasi awal saya tadi Pak, karena pengetahuan yang kurang. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi ada tekanan lain kita tidak mengerti. Tetapi di luar sana ya. Tetapi ini kan miris misalnya. Anak sudah korban, anaknya korban, tapi orang tuanya maupun keluarganya malah mendorong untuk berdamai. Ini kan ya bagaimana coba cara berpikir orang tua seperti itu ke keluarga? Tidak berusaha untuk menyalahkan, tetapi faktanya terjadi.
Karena kalau dipikir dampak terhadap anaknya sendiri nih tidak ada habisnya kalau dia masih di. Jadi begini, yang harus dipahami makanya tadi saya bilang lingkungan harus mendorong. Kenapa? Karena korban anak itu bukan satu. Jadi si anak ini boleh saja korban, tetapi kan bisa jadi ada orang lain juga yang korban. Iya. Dari peristiwa yang sama terhadap pelaku yang sama. Nanti Pelaku bisa jadi ada korban-korban lain yang tidak berani untuk enggan untuk melapor, bahkan mungkin takut ya Pak ya. Takut di stigma bahwa kau ini perempuan apa, sudah pernah digini-gini namanya. Nah ini yang harus masyarakat itu harus punya kepedulian. Jadi kalau tidak peduli, ya berarti sama saja membiarkan memelihara predator dalam lingkungan kita. Iya benar itu Pak. Bahkan nanti predatornya berpikir, banyak yang tidak melaporkan saya nih. Jadi saya bisa melakukan hal ini lagi, dan dilapor aja atau diupayakan. Atau nanti kalau saya sudah bermohon-mohon, diupayakan damai lagi. Kayak gitu lah. Jadi kalau kita tidak peduli ya pasti akan terjadi peningkatan. Peningkatan ini eskalasinya akan makin tinggi. Jadi tidak boleh dilakukan seperti itu Pak ya. Iya. Kita sepakat kalau kekerasan seksual terhadap anaknya harus damai ya. Apalagi pelakunya orang dewasa. Apalagi pelakunya pendidik. Iya. Kalau dia pendidik, memang bagi saya itu analoginya sama dengan seorang pejabat yang melakukan korupsi. Berarti ini kejahatan seksual menurut Bapak ini extraordinary crime. Oke. Ya. Itu harus harus dihukumnya. Hukumnya mungkin berat, tetapi juga pengawasannya juga harus ketat. Mungkin minimal tidak setimpal dengan apa yang dampak yang dirasakan terhadap anak itu sendiri. Ya. Dampaknya susah untuk disembuhkan. Ya. Lalu selain peran dari orang tua atau individu tadi Pak, kalau peran masyarakat itu bagaimana supaya mencegah terjadi? Saya sudah tadi terjelaskan bahwa individu dan masyarakat itu terkait ya? Terkait, artinya begini, kalau individu bisa awareness, masyarakatnya juga bisa awareness, bisa sadar, maka tidak akan terjadi yang namanya berdamai. Berdamai itu boleh, tetapi tidak memaafkan itu boleh, tapi tidak menghentikan proses hukum. Oke, kamu dimaafkan, ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya. Nah, itu baru sepakat ya Pak ya, seperti itu. Jadi maaf itu sesuatu yang memang manusiawi. Tetapi proses hukum tetap harus dijalankan karena kamu ini berbahaya bagi komunitas. Kamu ini berbahaya bagi komunitas pendidikan. Ya. Dan kamu ini harus disembuhkan lah supaya proses hukum itu kan ada supaya menyembuhkan itu dia. Kalau kamu bisa sembuh ya kembalilah ke komunitas. Begitu kira-kira supaya orang percaya bahwa dunia pendidikan tidak membuka peluang bagi untuk predator. Iya. Yang terakhir mungkin Pak ini, kalau peran negara nih dalam mencegah atau upaya preventif atau apa sebagainya, peran negara dalam mencegah kekerasan ini apa nih? Peran negara sebenarnya mulai sekarang sudah sebenarnya dengan adanya undang-undang perlindungan anak itu sudah ada perannya yang baik ya. Bentuk undang-undang ya. Sistem pidana anak juga. Sistem pidana anak. Terus di dalam itu juga mengatur tambahan hukuman bagi pendidik sepertiga. Tambah sepertiga. Bahkan hukumannya ada yang sampai dikebiri permanen. Itu pro kontra juga kalau kebiri. Ya, tapi itu pro kontra. Ya. Hukumannya cukup tinggi, bisa sampai 18 tahun, 20 tahun ya. Bahkan ada yang hukuman mati kalau sampai korbannya menjadi lumpuh atau tidak cacat seumur hidup, itu bisa hukuman mati. Itu salah satu bentuk perlindungan negara. Tetapi kan itu dalam bentuk undang-undang yang kalau sudah terjadi akibatnya, yang kita butuh adalah tindakan preventif sebelum terjadi. Karena lebih baik preventifnya dikuatkan daripada mengobati, Pak. Jadi sebaiknya menurut saya kalau negara harus dunia pendidikan memang sudah harus selektif dalam memilih. Ya benar itu Pak ya. Termasuk menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan sekolah, apakah kepala sekolah. Itu sudah harus ada selektif. Jadi jangan sampai terjadi lagi kejadian yang seperti kantoran dampingi itu. Ternyata jabatannya cukup penting, kepala sekolah. Kepala sekolah contohnya. Kalau kepala sekolah punya power, guru-guru di bawahnya takut jadi kalau dia gitu. Nanti saya dipecat, atau dihilangkan kan macam-macam lah kan. Sama dengan anak murid, kepala sekolah yang minta kita. Jadi yang duluan kekhawatiran. Mungkin bahkan sampai ketakutan. Coba saya ingin mengobati rasa penasaran nih Pak. Yang tadi kita bahas kebiri sedikit nih Pak. Kalau kebiri untuk pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, Bapak sepakat atau tidak nih? Karena kan pro kontranya katanya melanggar HAM nih. Gimana nih Pak? Sedikit dari sisi apa ya namanya, orang mengatakan bahwa pelanggaran HAM karena
itu memberikan apa? Mengurangi haknya si. Tetapi juga diatur tentang hak asasi manusia bisa dikurangi. Iya. Iya kan? Iya. Teorinya kan ada tentang bisa saja hak asasi manusia dikurangi. Ya barangkali ide dari itu salah satunya adalah mengurangi hak-hak kebutuhan seksnya. Ya bisa saja kan begitu. Jadi kalau mengatakan mau setuju atau tidak setuju, kita kembali ke teori dulu. Ada teori yang bisa mengatakan hak asasi manusia bisa dikurangi, dan ada teori yang mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak bisa dikurangi. Jadi kebiri ini kalau menurut kamu bisa dikurangi atau tidak? Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, itu bisa saja dikurangi. Bisa saja dikurangi. Tidak dihilangkan, beda ya. Tidak dihilangkan, tapi dikurangi saja. Nah, dikurangi kenapa disebut kebiri non permanen? Kebiri non permanen itu berarti Bapak sependapat kalau misalnya ada kebiri non permanen. Iya, karena ada teori mengurangi hak asasi manusia itu bisa dikurangi. Iya, baik. Itu saja Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan lainnya? Sementara saya kira cukup ya, paling ya kita masyarakat lah untuk bisa lebih awareness saja. Jangan belum sedikit lagi bisa saja didamaikan lah, kasihan. Itu dia guru apa ya, kalau dia merasa dia guru ya dia harus kasihan dengan anak murid itu. Iya, tidak masa depannya panjang. Iya benar Pak. Iya. Apalagi SD, yang notabene-nya jenjang awal nih Pak ya. Perjalanan hidupnya masih panjang, kasihan gurunya, kasihan anak-anaknya lah, jangan kasihan gurunya. Sudah besar juga. Iya, sudah besar, sudah dewasa lagi kan. Iya, kira-kira. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk para orang tua di luar sana, karena kita sudah mendengarkan tadi teori atau pemaparan dari Bapak Ansel selaku Direktur LBH Kendari dan advokat. Jadi jangan enggan melapor ketika anaknya sudah menjadi korban kekerasan seksual ya. Dan LBH Kendari siap mendampingi. LBH Kendari siap mendampingi secara cuma-cuma Pak. Iya. Nah, dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu ya Pak. Iya. Oke. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini dalam podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Kendari dengan tema kekerasan seksual terhadap anak oleh tenaga pendidik. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih juga Bapak sudah memberikan materi pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Shalom Nam Budaya. Selamat sore. Selamat sore.